Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait pelaksanaan observasi K3 yang telah kami lakukan di SMK Warga Surakarta. Namun sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Mas Ardika Kurniawan. Yang kedua ada Mas Erlangga Aji. Yang ketiga ada Mas Muhammad Albar. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Mas Ramada Ridho. Baiklah teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang deskripsi dari SMK Warga Surakarta. SMK Warga Surakarta ialah salah satu sekolah menengah kejuruan yang terbilang favorit di kalangan masyarakat Surakarta. SMK Warga Surakarta terletak di Jalan Kolonel Sutarto nomor 81, Jebres, Kota Surakarta. Sekolah ini memiliki visi, yaitu menjadi sekolah menengah kejuruan yang profesional, berkarakter, dan terpercaya. Selain memiliki visi, sekolah ini juga memiliki beberapa misi yang tentunya sangat spektakuler. Salah satu dari misi sekolah ini yaitu sinergi dunia pendidikan dalam pemberdayaan sumber manusia atau SDM yang profesional. Selanjutnya, sama halnya dengan sekolah kejuruan dan sekolah menengah atas lainnya, SMK Warga Surakarta juga memiliki struktur organisasi yang dijabat oleh setiap anggota di dalamnya. Bapak Dr. Andes Darmanto yang menjabat sebagai kepala sekolah tentu saja dibantu oleh rekan lainnya untuk mengoperasikan sekolah kejuruan ini. Jabatan yang terdapat di SMK Warga Surakarta antara lain seperti pada yang tertampak di gambar berikut, ada yang paling tinggi yakni kepala sekolah dan komite sekolah, hingga ke paling bawah ada guru dan kemudian ada siswa. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan tentang hasil observasi kami di SMK Warga, khususnya di lab pemesinan dari SMK Warga. Berikut beberapa aspek observasi yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada aspek kebersihan, yang kedua aspek ventilasi, yang ketiga alat pelindung diri atau APD, yang keempat aspek sarana kesehatan, yang kelima penerapan 5R, dan yang terakhir aspek antisipasi situasi darurat. Nah, langsung saja kita masuk ke aspek yang pertama, yakni kebersihan. Pada poin yang pertama tentang kebersihan tempat kerja. Pada lab pemesinan yang kami amati dapat dilihat pada gambar di samping bahwasannya kami awalnya sangat terpukau dengan tata letak dan lengkapnya mesin-mesin yang ada di SMK ini. Selain menarik dan lengkap, kebersihan di lab pemesinan SMK Warga terbilang sangat baik dan cukup terjaga karena tempat maupun mesin kerjanya dibersihkan dengan baik. Yang kedua tentang kebersihan tempat cuci dan ruang ganti. Berdasarkan informasi yang kami peroleh untuk kebersihan tempat cuci dan ruang ganti pakaian, menurut kami sudah sangat baik dengan skala nilai 4 dari 5. Kata pihak pengelola lab pemesinan, setiap siswa yang akan melakukan praktek di lab pemesinan ketika masuk sudah berseragam wearpack, yang artinya mereka sudah melakukan ganti pakaian sebelum memasuki lab, entah itu di rumah masing-masing maupun di kamar mandi yang tersedia. Yang ketiga, tentang kebersihan kakus atau kamar mandi. Untuk kebersihan kakus sendiri, menurut kami, kualitas kebersihan kamar mandinya terbilang baik dengan skala penilaian 4 dari 5. Karena di dalamnya sudah komplit fasilitasnya, mulai dari keran air yang hidup, bak air, kloset, gantungan baju, penerangan, dan lain sebagainya. Yang keempat, tentang kebersihan ruang makan dan kantin. Pada ruang makan dan kantin di SMK Warga dapat dilihat dalam gambar di atas. Tentu kualitas kantinnya terbilang sangat baik. Kami memberikan nilai 5 dari 5 untuk kualitas kantinnya, karena mulai dari lantainya sudah berbahan dasar keramik hingga ke penataan tempat makan yang menurut kami sudah bagus dan bersih. Pada poin yang kelima tentang kebersihan pengelolaan limbah. Nah, berdasarkan informasi dari pengelola lab tersebut, limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan di lab tersebut nantinya akan dikumpulkan menjadi satu tempat di suatu tempat dan kedepannya bakal dijual untuk didaur ulang. Nah, dengan cara tersebut
Kami memberikan skala penilaian 5 dari 5 yang artinya pengelolaan limbahnya sudah sangat baik. 2. Ventilasi, kualitas ventilasi tempat kerja. Berdasarkan pengamatan di lab SMK Warga, menurut kami kualitas ventilasinya terbilang sangat bagus dengan skala 5 dari 5 karena sepanjang lab permesinan bagian atas dari temboknya ada ruang untuk ventilasi yang cukup besar sehingga sirkulasi udara bisa mengalir dengan baik. Terus blower, kuantitas blower yang terdapat pada lab permesinan SMK Warga menurut kami cukup memuaskan dengan skala nilai 5 dari 5. Hal tersebut dikarenakan terdapat lebih dari 3 blower di dalam satu ruangan lab yang menurut kami itu sudah lebih dari cukup. 3. Alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri yaitu pada ketersediaan APD. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan di SMK Warga, dilihat dari kualitas tempat penyimpanan dan stoknya menurut kami sudah sangat bagus dengan nilai 4 dari 5. Alat pelindung diri dalam penerapan APD pada pekerja. Menurut info yang kami dapat dari pengurus lab permesinan SMK Warga, setiap siswa yang akan melaksanakan praktik di tempat tersebut wajib menggunakan APD, contohnya menggunakan masker, dan jikalau mau melaksanakan praktek kelas bisa menggunakan kacamata las, sarung tangan, dan lain sebagainya. Terus papan peringatan penggunaan APD. Pada bagian papan peringatan sendiri dapat dilihat pada gambar yang tertera pada PPT. Sudah ada beberapa papan peringatan yang terpasang di pojok-pojok ruangan lab permesinan SMK Warga. Hal tersebut sudah bisa membuktikan bahwa di lab permesinan SMK Warga juga mengedepankan K3. Dalam sanksi terhadap pelanggaran penggunaan APD. Untuk sanksi terkait pelanggaran terhadap penggunaan APD, menurut info yang dapat dari pengurus lab permesinan tersebut, jika ada seorang siswa yang kedapatan tidak memakai APD ketika memasuki ruang lab, sanksi yang diberikan yaitu dengan menyuruh orang tersebut push up dan kemudian disuruh keluar lab terlebih dahulu untuk mencari APD guna keselamatannya. Yang selanjutnya, yang nomor 4, yaitu sarana kesehatan. Di dalam lab permesinan SMK Warga terdapat kotak P3K. Walaupun isinya tidak terlalu lengkap, tapi sudah terdapat barang-barang untuk pertolongan pertama, yaitu betadine, alkohol, kain kasa, dan Hansaplast. Yang selanjutnya yaitu ada APAR atau alat pemadam ringan. Di SMK Warga di lab permesinannya sudah terdapat 3 buah APAR, yaitu yang pertama di dekat mesin las, yang kedua di dekat daerah mesin ragum, dan yang ketiga di daerah mesin bubut. Yang selanjutnya yaitu klinik kesehatan. Di lab permesinan SMK Warga belum terdapat klinik kesehatan. Jadi kalau ada terdapat pekerja atau siswa yang sakit atau terluka karena mesin, nanti langsung dibawa ke usaha kesehatan sekolah atau UKS. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan rutin. Di lab permesinan SMK Warga belum terdapat pemeriksaan kesehatan rutin bagi siswanya. Yang kelima yaitu penerapan 5R. Yang pertama, ringkas atau seri. Ditinjau dari aspek ringkas, di SMK Warga sudah dalam keadaan kategori yang baik. Barang-barang yang tidak diperlukan dipilah. Jadi yang ada di lab itu hanya ada barang-barang yang diperlukan saat aktivitas kerja saja. Yang kedua yaitu rapi atau seiso. Ditinjau dari aspek rapi, di SMK Warga sudah tergolong baik. Penataan setiap alat dan bahan sudah sesuai pada tempatnya. Terdapat pemberian label nama pada ruang penyimpanan juga, dan juga terdapat buku-buku yang diletakkan di satu rak sebagai pedoman. Yang ketiga, resik atau seitan. Ditinjau dari aspek resik, di SMK Warga juga sudah cukup baik. Di dalam lab pemesinannya sudah terdapat alat-alat kebersihan, dan di dalam lab pemesinan SMK Warga sendiri sudah terdapat orang yang bertugas sebagai petugas kebersihan. Dan di dalam
lab pemesinan SMK Warga setelah digunakan itu selalu ada bersih-bersih dari siswanya jika setelah menggunakan lab pemesinan. Yang selanjutnya yang keempat ada rawat atau seiketsu. Dari aspek rawat di SMK Warga sendiri sudah cukup baik. Mereka merawat dan melakukan rapi, ringkas, dan resik. Yang kelima yaitu rajin atau shitsuke. Ditinjau dari aspek rajin, SMK Warga sudah tergolong baik. Pengguna lab atau dalam hal ini siswa, mereka ketika praktek sudah menggunakan pakaian kerja yang sesuai. Selalu melakukan pembersihan lab mesin baik oleh penanggung jawab maupun oleh siswa yang telah melakukan praktek. Menurut info yang kami dapat, kebanyakan siswa selalu datang tepat waktu dan menggunakan alat dan bahan praktek sesuai dengan kebutuhan. 6. Antisipasi situasi darurat. Yang pertama ada APAR. Dari segi ketersediaan APAR atau alat pemadam api ringan, hasil observasi kami mengatakan sudah sangat baik karena tersedia lebih dari 3 APAR di berbagai sudut ruangan. Hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja yang berhubungan dengan api sudah cukup diperhatikan dengan baik. Yang kedua, jalur evakuasi. Untuk jalur evakuasi sendiri di SMK Warga sudah terdapat cukup banyak tanda yang menunjukkan arah jalur evakuasi. Mengingat jalur evakuasi sendiri juga sangat penting jikalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, sehingga bisa melewati jalur tersebut untuk proses evakuasi korban. Dan yang ketiga, alarm tanda bahaya. Berdasarkan informasi yang kami dapat di lab pemesinan SMK Warga, sangat disayangkan belum terdapat adanya alarm tanda bahaya. Padahal alarm tanda bahaya menurut kami sangat penting karena bisa memberikan peringatan awal terhadap semua orang yang ada di ruangan tersebut jikalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan yang keempat, ada hidran. Di lingkungan SMK Warga sangat disayangkan belum terdapat hidran, akan tetapi di lab pemesinan sudah terdapat beberapa APAR yang merupakan pertolongan pertama jikalau terjadi kebakaran. Kumpulan. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di lingkungan lab pemesinan SMK Warga Surakarta, maka kami peroleh data sebagai berikut. Pertama, SMK Warga memiliki kebersihan yang terjaga. Yang kedua, kesehatan udara di setiap sudut terjaga sirkulasinya. Yang ketiga, penggunaan APD sangat diperhatikan. Yang keempat, terdapat pemberian sanksi terhadap pelanggaran penerapan APD. Kelima, SMK Warga memiliki fasilitas kesehatan yang memadai seperti adanya kotak P3K, APAR, dan klinik kesehatan. Yang keenam, sekolah ini tidak mengadakan pemeriksaan kesehatan yang diadakan secara rutin. Ketujuh, instrumen penerapan 5R benar-benar dilakukan agar tercipta lingkungan yang terjaga. Kedelapan, adanya antisipasi darurat seperti disediakan APAR dan jalur evakuasi. Dan yang terakhir, SMK Warga Surakarta belum memiliki hidran dan alarm tanda bahaya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami terkait hasil observasi yang kami lakukan di SMK Warga Surakarta. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jikalau dalam kami menyampaikan presentasi ini terdapat kekurangan maupun kesalahan. Sekian dari kami. Sebagai penutup, berikut kami tampilkan beberapa dokumentasi dari observasi yang telah kami lakukan.